jadi kalau ulang tahun sama Pak siapa? Nama saya bisa dipanggil Pak Putra aja, nama lengkapnya itu. Di sini sebagai suap pengelola sampah. Iya, saya kebetulan dipercayai oleh Bapak Gede sebagai mengikuti tim kuasa sampah yang ada di sini. Kalau boleh tahu tugas-tugas suap pengelola sampah ini mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh iya, tugas-tugas kami di sini bersama tim, ya. Pertama mungkin sampah-sampah yang ada di pada warga, ya, baik dari sini mungkin dari Gatsu atau Jalan Nangka dan sebagainya. Nah, termasuk di Banjar Tegasari ini sepadinya diambil oleh Mochi, ya itu Mochi itu artinya Mochi itu adalah singkatan dari mobil kecil ya, yang roda 3. Yaitu setelah diambil di lapangan lalu dibawa ke sini, masuk di sini sampai di truk kita pilah. Ya, pemilahannya itu mungkin dari sampah-sampah organik atau botol-botol dan lain sebagainya itu kita pilah, kita pisahkan. Nah, ini untuk sementara masih kita kirim dulu ke TPA di Suwung, tapi untuk selanjutnya masing-masing desa Pakraman kan ada yang namanya penanaman yang akan dibuat. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin apa yang begini kita belum tahu. Untuk sampah-sampah yang dibawa ke TPA Suwung itu sampah organik sama organiknya atau ada secara khusus? Untuk sementara itu sampah organik dan non-organik itu masih kita bawa ke sana. Karena di sini mungkin hanya pemilahan aja ada di sini karena belum ada seperti kaca itu belum kita punya. Nah, mungkin untuk selanjutnya semoga jangan lekas ada untuk pengelolaan sampah organiknya. Untuk sampah yang diambil di sini itu sampah yang dibawa mochi-mochi aja atau sampah yang dibawa? Mochi itu tugasnya ngambil ke lapangan, ngambil kepada warga. Setelah sampai sini kita pilah, masukkan ke dalam truk. Iya itu kan ada mochi, ada juga beberapa truk yang ngambil. Untuk truk yang ngambil itu langsung bawa ke sini dia atau mungkin beda? Kalau sebelumnya ya sebelum ada tempat gudang seperti ini, yaitu truk langsung ngambil ke lapangan. Truknya ngambil ke lapangan karena kita tahu di sini kan banyak ada ganggang sempit dan warga juga banyak. Nah, maka dari itu dari ketua kita yang mengelola sampah di sini mempunyai inisiatif untuk bikinkan sebuah gudang. Dan setelah gudang itu selesai, maka dipakailah mochi-mochi untuk ke lapangan untuk mempermudah kita bekerja. Untuk pengelolaan sampah ini mungkin bisa jelaskan bagaimana prosesnya atau mungkin siapa-siapa aja yang bisa mengelola. Mungkin sejauh ini ada hambatan atau gimana selama mengelola di sini? Untuk sementara waktu sih belum ada hambatan yang kita alami di sini. Nah, belum ada pengolahan kita secara khusus ya. Karena belum ada mesin pengaca. Nah, itu kita belum tahu nanti untuk kedepannya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan harapan kedepannya mungkin untuk warga atau gimana? Iya, kalau harapan kami selaku swakelola sampah, ya karena sedikit yang kami bilang hambatan sedikit di lapangan. Kadang-kadang kan di lapangan seperti perumahan-perumahan kadang-kadang mereka punya drum yang besar, itu dimasukin sampahnya semua gitu. Berarti iya tidak pakai plastik. Nah, kami harapkan kedepannya bagi masyarakat semua, khususnya yang berada di lingkungan Banjar Tegasari, kami agar sampah-sampah itu dimasukkan ke plastik dulu. Entah itu nanti kemasukan ke dalam drum, entah itu ke bak sampah, silakan, nggak jadi masalah. Yang penting sampah itu sudah masuk di dalam tas kresek atau tas plastik. Iya. Artinya kita ke lapangan karena satu mochi cuma 2 orang. Berarti kalau kita ngangkat drum sampai 4 orang kita kewalahan tenaga. Gitu. Deswita ya? Iya. Yang dari Natarare? Iya. Yang kemarin melakukan edukasi door to door ya? Iya. Nah, kemarin ada pertanyaan, jadi ke Bapak sampai bahwa kok sampahnya masih dijadikan satu gitu ya? Padahal adik-adiknya sudah melakukan edukasi untuk pemilahan. Nah, mungkin kita tanya langsung saja ya, setelah ada gudang ini, Pak Tut di sini sebagai swakelola sampah botol, plastik yang masih tercampur itu Pak Tut pilah ya di sini ya? Iya Pak. Berarti yang dibawa ke TPA yang artinya yang residu ya? Iya, residu. Berarti yang sampah-sampah non-organik seperti botol, plastik, dan lain-lain itu artinya sudah dipilah dan itu dibawa kemana Pak? Bawa ke pengepul, kita bisa jual. Kita bisa jual di situ. Itu mungkin sedikit artinya dapat uang tambahan dari kita karena itu kita pengelola sampah. Artinya
Kita timnya 7 orang di sini, kita bagi-bagi, artinya dengan kerjasama dengan kerja tim. Ya. Kerja tim untuk pengolahan sampah itu seperti botol, kaleng-kaleng itu kita pisahkan dan plastik-plastik kita pisahkan. Berarti residu itu baru kita angkut ke Ya, jadi sebenarnya adik-adik Matahari nggak usah khawatir. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jadi kenapa harus dipilah di rumah tangga? Sehingga kalau dipilah memudahkan daripada tim swakelola sampah untuk memilah di gudang. Kalau misalnya pekerjaan di gudang lebih cepat, sehingga sampah itu lebih cepat bisa dibawa ke TPA. Dan pengambilan ke rumah tangga itu akan jadi lebih cepat. Nah, kalau masih dijadikan satu, waktu untuk memilah itu akan perlu lama. Karena akan harus melihat, mencari lagi, baru dipisahkan, dibawa ke kampil, dikumpulkan, nanti sisanya ke TPA. Nah, jadi apa yang dilakukan adik-adik ini sudah benar sebenarnya. Nah, kalau memang mau berderma, silahkan. Tidak perlu berderma pakai uang, pakai sampah juga namanya berderma. Jadi kelompokkan sampah non-organiknya yang bersih, jadi plastik, jadi satu ya, dibungkus. Sehingga ketika nanti dibawa oleh Mochi, dibawa ke sini, ke gudang, nanti itu menjadi berkah daripada bapak-bapak. Dan kemudian mempercepat kerja daripada tim swakelola sampah. Itu ya, kira-kira. Masih ada pertanyaan tentang itu? Sejauh ini enggak, jadi terima kasih atas waktunya udah bisa sama-sama. menjawab pertanyaan. Ya. Mungkin sekian aja. Tetap semangat ya, Dek Natahari ya. Ya. Terima kasih.